Kami tutup oleh karena hak kami belum dibayar sampai sekarang. Kami selalu dimingi-mingi, dak ganti istilahnya titik terang, dimingi-mingi besok kaget sampai 2 tahun sudah. Mulai dari bulan 1 2017 kami diberi janji. Lahan kita yang terkena tol ini berapa luas, Pak? Seluruhnya luasnya 19,5 hektar. Diselesaikan 10,5 hektar, tinggal sisa. Sisa ini sampai sekarang belum kami terima sepeser pun. Jika diuangkan ini sekitar berapa? Sekitar 5,4 miliar. Artinya untuk proses ini sudah ke tahap pengadilan ya? Sudah tahap pengadilan. Cuma sekarang sedang mediasi, cuma tidak ada titik terang. Ketemu jalannya. Tidak tahu. Artinya kita untuk blokade ini sudah berapa lama, Kak? Blokade ini sekitar sudah 2 bulan sudah. Artinya tidak boleh aktivitas militer ini? Iya, tidak boleh di areal ini ada aktivitas sama sekali. Karena sudah kami melalui istilah badan hukum ini. Sudah masuk ke arah. Harapan kita seperti apa, Kak? Harapan kami dengan pemerintah setempat, cepat-cepat kami dibayar diselesaikan. Malahan kami mendukung dengan program pemerintah itu. Bukannya kami menghambat, cuma tolong kembalikan hak kami sebagai masyarakat kecil. Gitu, Pak. Ini kan kondisinya kan masih tentatif, masih dalam artian kan kemarin sudah ada evaluasi dari Korlantas. Tapi kemudian kelihatannya nanti mendekati H-10 atau H-7 itu nanti ada lagi evaluasi akhir. Kalau mengenai persiapan kan sudah dilihat sendiri tadi kemarin seperti apa kondisinya kan seperti itu. Jadi kemungkinan pembukaannya itu nanti kita pakai jalur A. Jalur Ambon itu kalau dari Lampung itu sebelah kiri. Itu yang akan dipakai satu jalur. Jadi itu Hamin itu hanya satu jalur. Jadi dari Lampung sampai Palembang saja. Dan dari Palembang ke Lampung pada Hamin itu lewat jalur lintas jalan negara yang itu. Dan nanti untuk H+ harus balik itu dari Palembang ke Lampung. Hanya satu jalur saja. Nah, yang mau dari Lampung ke Palembang lewat jalan negara. Itu khusus yang di ruas pematang panggang Kayu Agung dan infonya Kayu Agung Palembang. Itu kapal betung, tapi bukan kita tidak bisa memberikan finishing ya. Sudah mulai finishing. Kemudian rest area itu di zona 2. Itu sempat berhenti, Mas. Ya, itu kita siapin 2-3 hari ini nanti kontainer sudah datang. Ya, harapan kami pada saat H-10 atau H-7 sudah siap pakai. Pak, untuk progres sendiri sudah berapa persen nih, Pak? Kalau progres itu secara tidak termasuk interchange itu sekitar 95. Tapi kalau termasuk interchange itu kan ada pekerjaan itu sekitar 90-an lah itu. 90% ya. Pak, untuk bagi pemudik yang masuk ya Pak, ketika dia masuk lewat Kayu Agung itu pintu tolnya hanya lewat ini Pak ya, daerah Sepucuk itu Pak ya? Atau ada lewat Cilika? Hanya lewat situ Pak ya? Hanya situ. PPKA itu sekitar 77 kilo. 77 kilo. Tapi itu nanti keluar tolnya kayaknya itu sekitar 80-an kilo lah, itu di STA 99-nya TPPW, tapi bukan di tempat kita. Pak, untuk pada arus mudik nanti Pak, jam berapa nih Pak dibuka dan tutup jam berapa? Ini dari wacana kemarin, karena ini masih nunggu evaluasi yang kedua, itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu dibukanya di awal pintu tol ya, bukan di dalam ya. Jadi di awal. Maksud saya gini, di dalam maksud saya bukan di luar. Jadi mungkin di TBBP sana itu jam 4 sudah ditutup. Jadi di perjalanan ini bergerak 2 jam sudah sampai Kayu Agung itu jam 6. Sistem buka tutup nanti artinya Pak? Buka tutup otomatis karena malam kan nggak dilewati kan. Pak, untuk kecepatan sendiri Pak berapa Pak? Kecepatan sekitar 40 sampai 50 lah. Itu batasannya Pak, tapi mungkin pada saat ya bisa lebih sih kalau itu. Tapi kita rambu-rambu kita 40 sampai 50. Ini merah ini pekerjaan bagian dari bunga. Ini biru, ini pekerjaan paku. Paku itu untuk daerah-daerah yang tanahnya jelek sekitar 8 meter sampai 8 meter. Terus ada
reloading itu untuk daerah yang sekitar 6 meter 5 meter tanah jeleknya. Kemudian ada pamflet. Kalau flat ini untuk yang tanah jeleknya dia sudah di atas 12 meter. Memang bermacam-macam ini variasinya di kayu agung ini. Ada beberapa jenis istilahnya itu apa ya, konstruksi yang dipakai di sepanjang tol. Vakum dan fondasi, Pak ya? Apa ini? Vakum itu pamflet, itu pamflet yang keras. Yang di atas ada yang kelihatan terbang gitu kan? Saya pikir jembatan gitu. Bukan, untuk pamflet itu untuk tanah jelek sehingga untuk perbaikan tanah itu sudah terlalu mahal dan lama, sehingga dipakailah itu untuk mempercepat. Saat ini sedang pembangunan tol Trans Sumatera, dimulai dari Bakahuni sampai dengan ke Kota Palembang. Di mana apabila tol ini jadi, jarak tempuh yang akan dicapai oleh masyarakat dari Bakahuni sampai dengan Palembang itu hanya paling lama 5 jam. Artinya hal ini akan menumbuhkan sebuah hal yang positif baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat pada pembangunan tol Bakahuni Palembang. Pada pelaksanaan arus mudik ini, untuk tol Bakahuni Palembang rencana akan kita fungsionalkan, akan kita gunakan. Kita harapkan tanggal 28 Mei 2019 tol ini bisa digunakan oleh masyarakat. Hanya memang untuk diketahui rekan-rekan semua dan masyarakat bahwa fasilitas tol ini belum sepenuhnya sempurna karena masih dalam tahap pembangunan, sehingga penggunaan jalan tol ini betul-betul selektif prioritas dan difungsionalkan hanya pada siang hari, mulai pukul 06.00 hingga pukul 16.00 pada sore harinya. Lewat 16.00 tol akan kita tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain seperti kecelakaan, kemacetan dan kriminalitas yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Nah, untuk itu kami himbau masyarakat yang akan mudik kiranya dapat menyiapkan diri dengan sebaik mungkin pada kendaraannya harus sehat, cukup bahan bakar minyak, karena tol yang akan dilintasi cukup panjang. Kalau dari Bakahuni sampai dengan Palembang itu hampir 370 km jalan tol yang akan dilintasi oleh masyarakat dengan fasilitas yang tadi dikatakan bahwa masih dalam tahap pembangunan. Artinya masyarakat harus betul-betul siap kendaraan dari sisi BBM, kelaikan jalan kendaraan maupun makanan tambahan yang bekal dibawa oleh para pemudik. Sampai dengan saat ini kalau dari Bakahuni sampai Terbanggi Besar itu jalan sudah bagus, bahkan kalau tidak salah dalam waktu dekat ini akan sudah mulai operasional berbayar. Tetapi dari Terbanggi Besar sampai dengan ke Kayu Agung itu jalan sudah hot mix, sudah bagus. Tetapi dari Kayu Agung sampai dengan ke Kota Palembang itu jalan masih jalan tanah. Nah, ini yang masih terus dikejar oleh kontraktor, yaitu Utama Karya dan Wasita Karya. Kita harapkan H-10 tol ini paling tidak sudah bisa dilintasi oleh pemudik sesuai dengan harapan pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk pemudik sendiri pada malam hari mereka akan bisa menggunakan tetap dari Bakahuni sampai Terbanggi Besar, karena Bakahuni Terbanggi Besar itu sudah full operasional, artinya sudah berbayar. Tol itu berlaku selama 24 jam. Tetapi setelah Terbanggi Besar, pemudik harus tetap keluar ke jalan arteri atau jalan nasional, tepatnya di sebelum daerah Sodong dan Pematang Panggang itu ada keluaran Terbanggi Besar. Nanti akan tembusnya ke daerah Mesuji, ke Kecamatan Mesuji, terus lanjut ke jalan arteri ke Kayu Agung sampai dengan Indralaya dan Palembang. Terima kasih. Saya menghimbau kepada pemudik, yang pertama, tolong waspadai kelelahan saat mengemudi. Hal ini dapat menimbulkan yang kita sebut sindrom microslip atau tertidur saat mengemudi. Nah, apabila rekan-rekan pemudik akan atau mengantuk, kelelahan, segera istirahat, cari tempat yang aman, yang banyak keramaian, seperti di restoran, di masjid, ataupun di kantor polisi terdekat. Jangan berhenti di daerah rawan kriminalitas. Kemudian apabila mengantuk, segera tidur, segera istirahat, karena jangan dipaksakan, karena tadi dikatakan itu berbahaya sindrom microslip. Kemudian yang kedua, lengkapi kendaraannya fisik itu dengan sebaik mungkin, BBM agar penuh, kemudian kendaraannya layak jalan, dan jangan lupa membawa makanan tambahan untuk bekal selama perjalanan yang akan dilintasi oleh para pemudik.
Kemudian yang ketiga, jangan lupa kantongi nomor-nomor telepon penting seperti nomor telepon kepolisian, nomor telepon rumah sakit, nomor telepon derek, ataupun hal-hal yang lain, bengkel terdekat dan sebagainya. Ataupun rekan-rekan pemudik ini bisa menghubungi call center 112 atau 110 sebagai nomor telepon darurat apabila menghadapi situasi kondisi darurat. Sekali lagi, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga.